supaya aku pandai ngaji dan menjadi ahli Al-Quran. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua, anak cucu cicit kita mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Jadikanlah PPKNI Pondok Pesantren Quran Nurul Ilmi sebagai pondok yang terdapat di dalamnya dipenuhi orang yang soleh dan soleh. Sebelumnya makasih banyak Pak Ustaz. Ini tak ada bertanya, minta doa aja. Nanti kita doakan. Dia mewakili orang-orang yang minta doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap salam tuh Ustaz baca? Karena salam adalah doa. Dia mendoakan saya. 3 saya didoakannya. Assalamualaikum, selamat kau Ustaz. Selamat badanmu, selamat otakmu. Banyak orang sekarang badannya selamat, otaknya bengkok. Selamat badanmu, selamat otakmu, selamat hatimu. Banyak orang sekarang otaknya lurus, hatinya galau. Selamat badanmu. Warahmatullah, semoga engkau dapat rahmat Allah Pak Ustadz. Wa barakatuh, berkah ilmu, berkah hidupmu, berkah badanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah maka saya bacakan setiap salam ini dan saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau tak paham bingung nih, apa Ustadz nih? Diulang-ulangnya salam, macam kami tak tahu aja. Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada sekali. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambali ya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau shalla di pangkal baraka salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Memang kalau belum sarapan payah konsen memang. Saya ulang sekali lagi. Kalau sholla di pangkal barokah salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
Kalau sholat di pangkal barokah salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madhi, madhi, madhi. Amar, amar, amar. Present, present, present. Ada present, ada past tense, ada continuous tense. Nanti kita lanjutkan. Macam hebat aja. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah, enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2 saja. Yang berkunut itu 2 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut 2. Yang tak berkunut itu 2. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? 4 ini ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita iktikaf di masjid atau musola 3 hari? Dan apa arti iktikaf itu, Pak Ustadz? Iktikaf itu artinya al-muksu fi makanin, menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Menurut bahasa, iktikaf itu artinya menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Kalau ada suami ibu yang menetap di suatu tempat main gaple sehari, itu iktikaf juga namanya. Bang, abang sedang di mana? Iktikaf. Tapi bukan iktikaf menurut fikih, iktikaf menurut bahasa. Sedangkan iktikaf menurut fikih adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masjid terbagi 2. Ada masjid yang ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ada masjid yang tak ada sholat Jumatnya, namanya musola, surau dan langgar. Ini masjid apa namanya? Masjid Jami' Nurul Huda. Apa arti jami' itu? Mana tahu anak ibu nanti nanya, Ma, apa nama masjid jami' itu, Ma? Masjid jami' itu artinya apa? Entah, sejak emak kecil kau belum lahir udah jami' namanya. Jami' diambil dari kata Jum'ah. Jami' artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya. Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja. Ada sholat Jumatnya, masjid jami'. Tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati.
Syarat i'tikaf mesti di dalam masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang i'tikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang i'tikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Dia i'tikaf 3 hari. Berapa batas minimal i'tikaf menurut mazhab apa, Beb? Menurut mazhab Maliki, syarat i'tikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru disebut i'tikaf kalau dia keluar jam 6 besok pagi. 24 hours. Baru disebut i'tikaf, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, lebih lama dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Mana yang lebih ringan tentang masalah i'tikaf? Mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i ringan, lebih lama dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah i'tikaf. Makanya tadi masuk ke masjid niatnya niat i'tikaf. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid nurul huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai i'tikaf. Dia 3 hari 3 malam i'tikaf. Sudah masuk i'tikaf atau belum? Masuk i'tikaf karena lebih dari lama ruku. Apakah kita harus memberikan KTP, kartu keluarga, paspor kepada pegawai masjid, Pak Ustadz, karena takut nanti ada barang masjid yang hilang? Ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diingin. Sekarang masjid menyikapi jamaah tabligh yang datang mau i'tikaf 2. Satu masjid yang melarang, gak ada sama sekali, jangan masuk masjid kami. Yang satu lagi pula, silakanlah. Saya win-win solution, jalan tengah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kalau pengurus masjid mengasih tahu silakan i'tikaf, tapi tidurnya di emperan masjid, jangan menjemur-jemur kolor celana, lalu kemudian KTP serah, itu semua untuk menghindari fitnah. Saya tidak setuju pengurus masjid yang terlalu ketat, tak boleh orang i'tikaf. Kasih kesempatan, tapi jangan terlalu longgar, nanti menjadi fitnah. Kalau satu umat Islam yang berbuat kesalahan, semua Islam akan menjadi korbannya. Ada orang masuk ke masjid, sholat dia di masjid, hilang selopnya. Apa kata dia? Orang Islam semuanya maling, pencuri selop, pencuri sendal. Maka untuk menghindari fitnah ini, itulah maka kadang pengurus minta KTP dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, jabatan dan nyawa mereka, ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari malapetaka, bencana. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Batam, Kepulauan Riau, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau dia tidak dia error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah. Dengan Junaidi dia marah. Dengan Abdul Somad dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya
Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Wah, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada dewan kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat. Bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta. Terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol, pidato dia. Lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan, Allahumma katsir amsalahu, jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, ya Allah. Jadi Pak Ustadz, ikutlah Pak Kapolda itu. Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sukih. Kaya, duitnya banyak, wakeh tenan. Wali jamali, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet. Tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis yang tersinggung. Bercanda. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main. Tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja sering dilihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari, dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja, nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustaz. Udah komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan. Ustadz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir, nggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah. Berani saya bersumpah. Emang nggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustadz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat.
Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan. Kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah. Nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah, di mana ada gula, di situ ada semut. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis, namanya tarjih. Kadang mentarjihkan mazhab Hanafi. Kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru. Yang penting guru itu benar. Yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz sholatnya pejam mata aja. Itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'alas shalah. Pejam mata aja. Habis itu sudah. Wah, itu nggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, saya tidak tahu apa boleh ketika orang diberikan amanah, namun karena merasa belum kuat menerima amanah, jadilah seseorang itu menolaknya. Ada yang meminta amanah kepada Nabi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Istamilni ya Rasulullah, angkatlah aku jadi amil ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innaka la dha'if, engkau orangnya lemah. Sedangkan amanah ini kuat. Orang yang layak menerima amanah sifatnya dua. Sudah dibacakan oleh Pak Rektor. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang layak orang yang kuat dan amanah. Ada orangnya kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi tidak kuat. Yang lebih parah, sudahlah tidak kuat tak pula amanah. Letoy, loyo, lesu, pembohong, penipu. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anakku sekalian, sehat badannya, sehat fisiknya, olahraganya mantap, berenangnya rajin, puasa sunatnya oke, kalian orang-orang yang amanah, dan kalian pula orang yang kuat insyaAllah. Makanya olahraga terus. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami setiap sore Ahad tuh main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Terus asar sama maghrib nggak sholat. Ini nggak benar juga. Jadi sesuaikanlah. Saya diberi jamaah busur panah. Ada di kamar saya gantung busur panah. Bagus tuh olahraga memanah. Kemudian silat. Ini di Jawa Timur kan banyak itu pesilat-pesilat tangguh. Ustadz bisa silat? Silat lidah bisa. Bagus. Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor. Mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior. Senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin.
Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. Dua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Oh. Besok berangkat ke kantor, semua muji, padahal mau ngetawain aja.